Kemampuan adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Sedangkan pengertian Al-Quran sendiri adalah firman Allah yang disampaikan lewat Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Maka dapat dipahami bahwa kemampuan membaca Al-Quran adalah proses pemahaman teks bacaan dengan memanfaatkan kemampuan melihat yang dimiliki oleh pembaca Al-Quran yang dilakukan secara nyaring atau dalam hati dengan baik dan benar. Indikator kemampuan membaca Al-Quran adalah menguasai ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid ini mencakup pelafalan huruf-huruf hijaiyah dengan baik sesuai dengan mahroj, pengenalan mad atau panjang pendek dari bacaan Al-Quran, dan hukum-hukum tajwid lainnya. Anak-anak yang belajar di Majelis Ta'lim Al-Furqan ini rata-rata berusia antara 8 sampai 11 tahun. Sebagian dari mereka sudah memahami pelafalan huruf-huruf hijaiyah dengan baik. Sebagian juga sudah memahami hukum-hukum tajwid lainnya seperti hukum nun mati, hukum alif lam, dan hukum-hukum tajwid lainnya dengan baik dan diterapkan pada saat membaca Al-Quran. Namun, ada pula anak yang masih belajar dalam tahap pelafalan huruf-huruf hijaiyah, yakni pada tingkat membaca Iqra. Nama Dede siapa? Faiz. Faiz Taki Azikri. Sekarang umur berapa? 10. Baru 2 tahun belajar ngajinya. Sebelumnya di rumah suka diajarin ngaji nggak sama mama sama papa? Enggak. Nggak, berarti belajar ngajinya cuma sama ngaji aja di sini. Dalam satu hari teh baca Qur'annya berapa kali gitu? Baca Qurannya cuman ya palingan juga sekali baru ngaji. Pas ngaji. Abis sholat ngaji gak? Habis sholat enggak langsung. Berarti cuma sekali doang di sini doang, di madrasah doang. Ya, di Kalau ada madrasah. yang ngajarin baru ngaji gitu. Kalau di rumah nggak ngaji. Enggak. Belajar ngajinya dari umur berapa? 7 tahun kalau nggak salah. Berarti sekarang umur 11. sekarang umur 11 berarti udah 4 tahun. Kalau di rumah nggak pernah diajarin sama orang tua? Atau pernah? Dulu pas kecil pernah umur 5 tahun kalau Berarti belajar ngajinya dari umur 5 tahun atuh. iya. Dari umur 5 tahun ya. Berarti udah lama. Nah, biasanya ibu suka nyuruh, "Kak, ngaji." Nah, ngajilah dari Hanca sendiri nih. Oh, punya Hanca sendiri berarti ya. Punya Berarti setiap angin. berarti selain ngaji di sini suka ngaji juga di rumah, suka baca Quran di rumah. Iya. Oke, makasih ya. Terus di rumah suka belajar ngaji nggak sama orang tua? Nggak. Terus belajar ngajinya berapa kali sehari dalam satu hari? Berapa kali dalam satu hari? Cuma sekali doang ini. Udah aja, nggak ngaji lagi. Oke, makasih. Tapi kalau menurut Bapak itu anak-anak kemampuan baca Al-Quran gimana? Anak-anak yang belajar di sini. Sejauh ini mayoritas masih kemudian mau dinaikkan biasanya ke bahasa audisi wajib pesantren itu Narabas itu ya sebagian kalau misalnya ada yang kelas 5, kelas 6 itu kalau misalnya aktif terus ya udah sebenarnya Al-Quran itu udah belajar. Dan kalau disuruh imam, suruh baca doa segala macam, dia bisa. Kendalanya dari orang tua juga sangat menentukan. Kalau misalnya tidak ngaji, orang tuanya gak dulu, alasannya gak dulu. Terus ada juga sebagian yang orang tuanya ya sholat. Jadi faktor orang tua juga sangat menentukan. Karena kan lebih banyak daripada di pengajian. Dan waktunya juga kalau di sini cuma maghrib sampai isya. Kan kalau sekolahnya ada libur semester gitu, kalau ini mah enggak. Jadi Nah,
tiap hari aja gitu, kecuali malam Senin gitu. Kalau yang lain, pengajian yang lain nggak ada yang libur. Bisa melihat kondisi anak-anak, ya anak-anak jenuh ya dikasih libur. Kemampuan membaca Al-Quran umat Islam gitu yang Bapak ketahui itu gimana? Kemampuan mereka baca Al-Quran. Suatu saat kebetulan disuruh baca seorang minggu depannya nggak ngaji lagi. Jadi mayoritas lah, hampir mayoritas, kecuali kalau di kota. Kalau di masyarakat seperti ini disuruh baca sendiri, malu, tidak mau ketahuan kurangnya, Iya, kurang belum bisa gitu. atau tidak mau ketahuan kepintarannya. Jadi kalau misalnya seperti di sekolah ada telaran, ada apa-apa, di umat Islam di masyarakat itu ibu-ibu itu disuruh menghafal misalnya doa ini atau ayat ini, minggu depan dites, dia nggak mau maju lagi. Itu sebenarnya masih ya bisa dibilang itu masih mengkhawatirkan ya Bapak, itu kemampuan dari umat Islam menguasai ilmu Islam sendiri gitu. Iya. Jadi baca Al-Quran dari wawancara kami dengan Bapak Jajang Nasution, guru sekaligus pembina Majelis Taklim Al-Furqon, kemampuan membaca Al-Quran umat Islam itu masih kurang. Masyarakat seringkali tidak mau membaca Al-Quran di depan orang lain dengan alasan malu. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa kemampuan membaca Al-Quran umat Islam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah intensitas membaca Al-Quran. Semakin sering seseorang membaca Al-Quran, maka kemungkinan besar kemampuannya dalam membaca Al-Quran akan bertambah. Karena dengan semakin sering membaca Al-Quran, akan membuat seseorang penasaran untuk menggali pengetahuan tentang Al-Quran. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang cara membaca Al-Quran, yakni dengan menggali ilmu tajwid, makhrajul huruf, dan sebagainya. Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang juga sangat mempengaruhi kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Bagi anak-anak, kemampuan membaca Al-Quran ini sangat dipengaruhi juga oleh peran orang tua. Anak-anak sebaiknya sudah diperkenalkan kepada Al-Quran sejak mereka kecil. Jangan sampai generasi muda umat Islam tidak mampu membaca Al-Quran atau bahkan buta terhadap huruf-huruf hijaiyah.